Bagian 1. Anak Ulama dari Mashhad 1939 sampai 1958. Sudah 1952 rupanya. Berarti umurku 13 tahun sekarang. Rasanya baru kemarin masih mengeja huruf-huruf Arab satu persatu. Sekarang buku-buku itu semakin tebal, semakin banyak juga. Buku di rak, buku di meja, buku di tangan ayah. Kenapa jumlahnya tidak pernah habis? Dan kenapa setiap kali satu pertanyaan terjawab, dua pertanyaan baru justru muncul? Orang-orang itu datang lagi. Yang ini wajahnya belum pernah kulihat. Minggu lalu juga ada orang baru. Sebelumnya juga, kenapa banyak sekali orang mencari ayah? Kalau hanya untuk bertanya soal agama, kenapa mereka bisa duduk berjam-jam? Dan kenapa setiap kali pembicaraan mulai menyentuh keadaan Iran, suara mereka langsung mengecil? Bagian itu lagi, selalu bagian itu. Seolah ada sesuatu yang tidak boleh didengar, terlalu banyak telinga. Buku yang sedang dibaca ayah itu tebal sekali, yang di rak juga sama. Apa memang sebanyak itu yang harus dipelajari seseorang? Semakin banyak yang kubaca, semakin sering kata yang sama muncul. Keadilan, rakyat, kemiskinan, tanggung jawab. Kata-kata itu terus muncul dari buku, lalu muncul lagi dalam pembicaraan para tamu. Kalau semua orang membahas hal yang sama, berarti memang ada sesuatu yang belum beres. Tapi apa? Sudah 1953 sekarang. 14 tahun. Nama Mas Ede semakin sering terdengar. Lalu nama Syah orang-orang membicarakannya dengan wajah serius. Beberapa terlihat marah, beberapa terlihat kecewa. Aku belum memahami seluruhnya. Tapi satu hal terasa jelas. Keputusan yang dibuat jauh di atas sana ternyata bisa mengubah kehidupan banyak orang yang bahkan tidak pernah duduk di ruangan tempat keputusan itu dibuat. Tahun-tahun ini berjalan cepat. Semakin dalam belajar agama, semakin sulit rasanya memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Kalau agama berbicara tentang keadilan, bagaimana mungkin tidak peduli saat melihat ketidakadilan? Kalau agama berbicara tentang manusia, bagaimana mungkin menutup mata terhadap kesulitan yang dialami manusia? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul dan tidak mau pergi. Sudah 1955 rupanya. 16 tahun, semakin banyak pelajaran, semakin banyak guru. Tapi aneh, yang bertambah bukan hanya ilmu. Pertanyaan juga ikut bertambah. Kenapa begitu banyak orang hidup susah? Kenapa banyak orang takut berbicara terlalu terbuka? Dan kenapa begitu banyak ulama membahas keadaan masyarakat seolah masalah itu tidak bisa dipisahkan dari agama? Sekarang, ke 1958, 19 tahun, nama Qom semakin sering terdengar. Kota itu seperti terus memanggil. Banyak ulama besar berada di sana. Banyak pelajar agama pergi ke sana. Mungkin memang sudah waktunya. Rasanya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan kutemukan dengan tetap berada di tempat yang sama. Terlalu banyak hal yang belum kupahami, dan semakin lama, semakin sulit mengabaikan keinginan untuk mencari jawabannya sendiri. Bagian kedua. Saat agama bertemu politik 1958 sampai 1963. Akhirnya sampai juga di Qom. Sudah 1958 sekarang. Berarti umurku 19 tahun. Nama kota ini sudah sering sekali kudengar selama bertahun-tahun. Sekarang aku berdiri di sini sendiri. Banyak pelajar agama datang dari berbagai kota. Banyak ulama besar mengajar di tempat ini. Rasanya setiap sudut kota ini dipenuhi orang yang sedang mencari ilmu. Ternyata pelajaran di sini jauh lebih berat daripada yang kubayangkan. Kitabnya lebih banyak. Pembahasannya lebih dalam. Kadang satu persoalan dibahas berhari-hari. Tapi aneh, semakin banyak ilmu yang kupelajari, semakin sering pertanyaan lain muncul, bukan hanya tentang agama. Tentang negeri ini juga. Nama Syah semakin sering terdengar di ruang belajar. Di rumah-rumah para ulama, dalam percakapan para pelajar. Awalnya aku hanya mendengar, lama-lama sulit untuk tidak memikirkannya. Kalau semua orang membahas hal yang sama, berarti memang ada sesuatu yang sedang terjadi. Nama Khomeini juga mulai sering terdengar. Awalnya hanya sesekali, lalu semakin sering, lalu rasanya ada di mana-mana. Aku mendengarkan ceramahnya, tidak banyak kok kata yang sulit, tapi justru itu yang membuatnya mudah diingat. Kenapa seorang ulama tidak boleh berbicara tentang keadaan rakyatnya sendiri? Dan kalau sesuatu memang salah, kenapa harus takut mengatakannya? Sudah 1960 rupanya, 21 tahun. Buku-buku masih memenuhi hari-hariku. Tapi rasanya aku tidak lagi membaca dengan cara yang sama.
Dulu aku mencari ilmu. Sekarang aku juga mencari jawaban. Kalau agama mengajarkan keadilan, lalu apa yang harus dilakukan saat keadilan itu tidak terlihat? Apa cukup hanya mengetahui jawabannya? Atau ada saat ketika seseorang harus bertindak? Semakin lama suasana semakin berubah. Orang-orang mulai berbicara lebih hati-hati. Sebagian terlihat khawatir. Sebagian lagi justru semakin berani. Aneh juga. Semakin keras tekanan terasa, semakin sering orang membicarakan hal yang sama. Seolah pertanyaan itu tidak bisa lagi disimpan di dalam kepala masing-masing. Sudah 1963 sekarang, 24 tahun. Ketegangan terasa di mana-mana. Nama Khomeini terus dibicarakan. Lalu kabar itu datang, mereka menangkapnya. Jadi sejauh itu pemerintah takut pada kata-kata, rasanya sulit dipercaya. Tapi yang lebih sulit dipercaya adalah melihat apa yang terjadi setelahnya. Kemarahan muncul di berbagai tempat. Orang-orang turun ke jalan. Dan untuk pertama kalinya aku merasa pertanyaan yang selama ini hanya berputar di ruang-ruang diskusi akan segera keluar ke dunia nyata 24 tahun. Rasanya aku tidak bisa lagi hanya menjadi pelajar yang duduk membaca kitab. Ada sesuatu yang sedang berubah di Iran. Dan entah kenapa, semakin hari aku semakin yakin bahwa perubahan itu juga akan mengubah hidupku. Bagian ketiga, penjara, Shafak, dan perlawanan. Sudah 1963 sekarang, 24 tahun. Jadi mereka benar-benar menangkap Ayatollah Khomeini. Sampai sejauh itu rupanya, aku masih sulit memahaminya. Kalau seseorang berbicara dan banyak orang mendengarkan, kenapa jawabannya harus penjara? Kenapa bukan perdebatan? Kenapa bukan bantahan? Semakin sering pertanyaan itu muncul, semakin sulit rasanya untuk diam. Nama Shafak mulai terdengar di mana-mana. Orang-orang mengucapkannya pelan. Kadang bahkan tidak menyebut namanya sama sekali. Cukup dengan tatapan atau isyarat. Aneh juga, kalau sebuah pemerintah begitu kuat, kenapa begitu banyak orang takut pada polisi rahasianya? Dan kenapa polisi rahasia itu justru terlihat sibuk mengejar ulama, pelajar, dan orang-orang yang berbicara? Tahun-tahun berlalu, ceramah masih berjalan. Pertemuan masih ada. Wajah-wajah baru terus bermunculan. Sebagian datang untuk belajar, sebagian datang untuk bertanya. Sebagian hanya ingin mendengar kabar terbaru. Semakin lama rasanya semakin jelas bahwa ketidakpuasan itu bukan milik satu kota. Bukan milik satu kelompok. Keluhan yang sama muncul dari berbagai tempat. Tentang kekuasaan, tentang ketidakadilan, tentang masa depan Iran. Mereka akhirnya datang juga. Entah yang keberapa kalinya, sulit mengingat semuanya. Yang kuingat hanya suara ketukan di pintu yang selalu terdengar berbeda ketika mereka datang. Tidak perlu banyak penjelasan, wajah mereka sudah cukup. Jadi kali ini aku harus ikut lagi. Baiklah. Ruangan itu tidak terlalu besar. Pertanyaannya hampir selalu sama. Orang-orangnya kadang berbeda, tapi pertanyaannya tetap sama. Siapa yang kau temui? Apa yang kau katakan? Siapa yang mendukungmu? Lucu juga. Mereka terus bertanya seolah semua masalah negeri ini bisa diselesaikan hanya dengan menangkap lebih banyak orang. Hari berganti hari, kadang di dalam penjara. Kadang di Jeluah. Lalu kembali lagi, penjara. Pembebasan pengawasan penjara lagi. Sampai-sampai aku berhenti menghitung. Yang aneh, setiap kali keluar, jumlah orang yang tidak puas justru terlihat semakin banyak. Bukankah seharusnya ketakutan membuat mereka diam? Sudah masuk awal tahun 1970. Umurku lebih dari 30 tahun sekarang. Rasanya hidupku semakin jauh dari kehidupan yang tenang. Tapi bagaimana mungkin tenang kalau pertanyaan yang sama terus muncul? Kalau rakyat merasa didengar, kenapa begitu banyak yang marah? Kalau semuanya berjalan baik, kenapa begitu banyak yang bersedia mengambil risiko hanya untuk menyampaikan pendapatnya? Buku-buku masih menemaniku. Ceramah masih berjalan, pertemuan-pertemuan masih ada, tapi suasananya berubah. Semakin banyak orang berbicara tentang perubahan. Dulu hanya beberapa orang, sekarang semakin banyak. Bahkan orang yang dulu memilih dia mulai ikut bicara. 1977, 38 tahun, ada sesuatu yang berbeda, sulit dijelaskan. Seperti udara sebelum badai datang. Orang-orang mulai kehilangan kesabarannya. Keluhan yang dulu disampaikan Mdayem sekarang terdengar lebih terbuka. Pemerintah masih terlihat kuat. Tapi entah kenapa kekuatan itu tidak lagi terlihat sama seperti dulu. Kini 1978 datang, 39 tahun. Jalanan mulai penuh, demonstrasi muncul di berbagai kota. Semakin banyak orang turun ke jalan, semakin banyak yang menolak mundur.
Aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan yang selama bertahan menguasai begitu banyak orang mulai retak. Tidak hilang sepenuhnya, tapi retak. Aneh juga. Bertahun-tahun rasanya perubahan itu seperti sesuatu yang jauh sekali. Sekarang justru terasa dekat, sangat dekat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, muncul pertanyaan yang berbeda. Bukan lagi apakah perubahan itu akan datang, tapi kapan? Bagian keempat, revolusi, kekuasaan, dan ledakan bom 1979 sampai 1981. Sudah ke 1979, 40 tahun. Jadi benar-benar terjadi. Syah pergi, bertahun-tahun namanya terdengar di mana-mana. Di ruang interogasi, di penjara. Dalam bisik-bisik orang yang takut didengar, sekarang semuanya berubah begitu cepat. Jalanan penuh manusia. Wajah-wajah yang dulu terlihat khawatir, sekarang terlihat berbeda. Rasanya seperti seluruh negeri sedang menarik napas panjang setelah menahannya selama bertahun-tahun. Khomeini kembali ke Iran. Sulit mencari kata yang tepat untuk menggambarkan suasana saat itu. Nama beliau sudah begitu lama hidup dalam ceramah, diskusi, dan harapan banyak orang. Sekarang beliau benar-benar ada di sini, tidak lagi di pengasingan. Tidak lagi jauh. Rasanya perjuangan panjang yang selama ini terasa seperti jalan tanpa ujung akhirnya sampai pada satu tujuan. Hari-hariku berubah cepat, pertemuan demi pertemuan. Diskusi demi diskusi, tanggung jawab baru terus berdatangan. Kadang aku teringat masa-masa ketika harus melihat ke belakang sebelum berbicara. Sekarang justru terlalu banyak orang yang ingin mendengar pendapatku. Aneh juga, dulu aku berusaha menghindari perhatian aparat. Sekarang hampir setiap hari harus berbicara di depan banyak orang. Sudah 1980 sekarang, 41 tahun. Iran yang baru masih berusaha berdiri. Semua orang punya harapan. Semua orang ingin perubahan. Tapi membangun ternyata jauh lebih sulit daripada menjatuhkan sesuatu. Setiap keputusan membawa akibat. Setiap masalah melahirkan masalah baru. Ditambah lagi perang dengan Irak, rasanya negeri ini bahkan belum sempat beristirahat setelah revolusi. Jadwalku semakin padat, ceramah, pertemuan, pembahasan urusan negara. Kadang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam hari yang sama. Wajah-wajah yang datang juga semakin banyak. Sebagian ingin bertanya, sebagian ingin memberi masukan. Sebagian hanya ingin memastikan bahwa revolusi ini benar-benar membawa masa depan yang lebih baik. Sudah ke 1981, 42 tahun. Hari ini aku berada di Masjid Abu Zar, Teheran. Tempat ini tidak asing. Sudah sering digunakan untuk pertemuan dan ceramah. Orang-orang mulai berdatangan. Sebagian duduk di depan. Sebagian masih berbincang di belakang. Tidak ada yang terlihat berbeda. Tidak ada yang terasa aneh. Pembicaraan dimulai seperti biasa. Tentang keadaan negara, tentang perang. Tentang tanggung jawab yang harus dipikul setelah revolusi. Banyak hal berubah dalam 2 tahun terakhir. Kadang aku sendiri masih sulit percaya seberapa cepat semuanya terjadi. Suara orang-orang terdengar tenang. Beberapa mencatat. Beberapa hanya mendengarkan. Lalu, apa itu? Suara keras yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Sangat dekat, terlalu dekat. Tubuhku seperti kehilangan keseimbangan. Telingaku berdenging, sulit mendengar apapun. Sulit memahami apa yang baru saja terjadi. Debu, teriakan, langkah kaki. Semuanya bercampur menjadi satu bom. Di sini, kenapa? Aku mencoba bergerak sulit, lengan kiriku terasa aneh. Sengaja nih. Rasanya seperti bukan bagian dari tubuhku sendiri. Orang-orang berlari ke arahku. Ada yang berteriak meminta bantuan. Ada yang mencoba mengangkatku. Masih hidup, sebentar. Masih hidup, aku benar-benar masih hidup. Langit-langit ruangan terlihat samar. Suara di sekeliling masih bercampur. Sulit dibedakan, tapi satu hal terasa jelas. Mereka benar-benar ingin membunuhku. Hari-hari berikutnya lebih banyak kuhabiskan di tempat tidur rumah sakit. Luka-luka mulai dirawat. Rasa sakit datang dan pergi, tapi ada satu kenyataan yang tidak berubah. Lengan dan tangan kiriku tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Aneh juga, bertahun-tahun penjara tidak menghentikanku. Interogasi tidak menghentikanku. Pengasingan tidak menghentikanku. Sekarang bom pun gagal melakukannya. Kalau memang masih diberi kesempatan hidup, berarti pekerjaanku di negeri ini belum selesai. Bagian kelima, Presiden di Tengah Perang, 1981 sampai 1989. Masih hidup, kadang aku sendiri sulit mempercayainya. Ledakan di Masjid Abu Zar itu seharusnya cukup untuk mengakhiri segalanya.
Tapi ternyata tangan kiriku tidak lagi sama. Setiap kali melihatnya, ingatanku kembali ke hari itu. Anehnya, negeri ini tidak memberi banyak waktu untuk memikirkan luka. Sudah Oktober tahun 1981 sekarang, umurku 42 tahun. Dan entah bagaimana, aku baru saja terpilih menjadi Presiden Iran. Presiden, kata itu masih terasa asing. Bertahun-tahun hidupku diisi penangkapan, interogasi, dan pengawasan. Sekarang meja kerjaku penuh laporan negara. Kadang aku menatap tumpukan berkas itu dan berpikir, kapan semua ini berubah? Rasanya belum lama sejak aku berbicara diam-diam dengan orang-orang yang takut didengar aparat. Sekarang justru setiap keputusan yang kuambil bisa memengaruhi jutaan orang sekaligus. Perang masih berlangsung. Setiap pagi selalu ada laporan baru, nama kota, nama wilayah, jumlah korban, jumlah pasukan. Di atas kertas semuanya terlihat seperti angka. Tapi aku tahu setiap angka itu adalah manusia. Seseorang kehilangan ayah, seseorang kehilangan anak, seseorang tidak pernah pulang lagi. Kadang aku melihat peta di dinding dan bertanya, berapa banyak darah yang sudah mengalir hanya untuk mempertahankan garis yang digambar di atas kertas itu? Sudah ke 1982, umurku 43 tahun. Semua orang berharap perang segera berakhir. Lalu tahun berganti dan harapan yang sama muncul lagi. Setelah itu tahun berganti lagi dan harapan itu tetap ada. Anehnya, manusia bisa terbiasa dengan hampir segalanya, bahkan suara kabar perang yang datang setiap hari. Tapi aku tidak ingin terbiasa. Karena saat perang mulai terasa biasa, mungkin saat itulah kita lupa berapa mahal harga yang sedang dibayar. Di tengah semua itu, pikiranku sering kembali kepada Khomeini. Selama bertahun beliau menjadi pusat dari begitu banyak keputusan penting. Banyak orang melihat beliau sebagai pemimpin revolusi. Aku juga melihat sesuatu yang sama. Semakin dekat bekerja dengannya, semakin jelas bahwa memimpin sebuah negara jauh lebih berat daripada yang terlihat dari luar. Orang hanya melihat keputusan akhirnya. Mereka tidak melihat beban yang harus dipikul sebelum keputusan itu dibuat. Sudah 1985 sekarang, umurku 46 tahun. Aku kembali terpilih sebagai presiden. Berarti pekerjaannya belum selesai, atau mungkin memang tidak akan pernah selesai. Revolusi berhasil menjatuhkan pemerintahan lama, tetapi membangun negara ternyata jauh lebih sulit. Setiap masalah yang selesai selalu digantikan masalah baru. Kadang aku teringat diriku yang berumur 19 tahun saat pertama kali tiba di KOM. Dulu aku mencari jawaban untuk diriku sendiri. Sekarang seluruh negeri menunggu jawaban yang sama. Tahun-tahun 1988 akhirnya datang, umurku 49 tahun. Rasanya Iran sudah terlalu lama hidup bersama perang. Terlalu banyak keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai. Terlalu banyak kota yang berubah. Saat pembicaraan tentang berakhirnya perang mulai terdengar lebih serius, ada perasaan lega yang sulit dijelaskan. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena mungkin generasi berikutnya tidak harus tumbuh dengan suara sirana dan kabar kematian seperti yang kami alami. Lalu datang tahun ke 1989, 50 tahun. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Nama Khomeini masih dihormati di seluruh Iran, tetapi kini orang mulai membicarakan kesehatannya. Awalnya hanya sesekali, lalu semakin sering. Aku tidak menyukai pembicaraan itu. Namun kenyataan tidak berubah hanya karena seseorang menolak memikirkannya. Untuk pertama kalinya, pertanyaan yang dulu hampir tidak pernah terdengar mulai muncul. Kalau suatu hari Khomeini tidak ada lagi, siapa yang akan memimpin Iran setelahnya? Bagian ke-6, hari ketika Khomeini pergi, 1989. Sudah Juni tahun 1989. Rasanya baru kemarin perang berakhir. Baru kemarin semua orang sibuk memikirkan masa depan Iran. Tapi sekarang semua pembicaraan mengarah ke satu hal. Kondisi Imam Khomeini semakin memburuk. Nama beliau sudah menemaniku selama puluhan tahun. Dari masa belajar di KOM, masa penjara, masa revolusi, sampai masa menjadi presiden. Sulit membayangkan Iran tanpa beliau. Tapi kenyataan tidak pernah bertanya apakah seseorang siap atau tidak. 3 Juni tahun 1989. Jadi hari itu, akhirnya datang juga. Imam Khomeini wafat. Sulit menjelaskan perasaan itu. Rasanya seperti sebuah bab besar dalam hidupku, ditutup sekaligus. Kemanapun mata memandang, yang terlihat hanya kesedihan. Orang-orang menangis, orang-orang berdoa. Seluruh negeri seperti berhenti sejenak, tapi di balik semua kesedihan itu,
Ada pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Setelah ini siapa yang akan memimpin Iran? Beberapa hari berikutnya terasa sangat panjang. Pertemuan demi pertemuan berlangsung. Banyak nama dibicarakan, banyak kemungkinan dipertimbangkan. Aku datang sebagai presiden, tidak lebih dari itu. Bahkan jujur saja, aku tidak melihat diriku berada di posisi yang sedang dibahas. Orang-orang itu, tanggung jawabnya terlalu besar, jauh lebih besar daripada apapun yang pernah kujalani sebelumnya. Lalu namaku mulai disebut. Awalnya, sekali kemudian, Lahi. Lalu semakin sering, aku terdiam. Benarkah? Aku rasanya aneh mendengar nama sendiri. Berada di tengah pembicaraan sebesar itu, ada banyak orang yang lebih tua, banyak yang ilmunya lebih tinggi, banyak yang lebih dikenal. Kenapa justru namaku yang terus kembali muncul? Sidang terus berjalan, perdebatan terus berlangsung. Aku mencoba mendengarkan, mencoba memahami kemana arah semua ini bergerak. Semakin lama semakin jelas bahwa keputusan besar sedang mendekat. Jantungku berdegup lebih cepat daripada biasanya. Bukan karena takut menghadapi lawan, bukan karena ancaman. Aku pernah menghadapi semua itu. Tapi tanggung jawab ini berbeda. How? Berbeda. Keputusan itu akhirnya diambil. Jadi benar, tidak ada lagi kemungkinan lain. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura bahwa semua ini akan berlalu begitu saja. Hari itu aku dipilih menjadi pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Beberapa detik terasa begitu sunyi. Seolah semua suara di ruangan menghilang. Yang tersisa hanya satu pikiran. Hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. 50 tahun. Jadi umurku 50 tahun sekarang. Aku teringat rumah kecil di Mashhad. Teringat tamu-tamu, ayah yang datang silih berganti. Teringat tahan-tahan belajar di kamp. Teringat penjara, interogasi, perang, dan ledakan yang hampir merenggut nyawaku. Tidak pernah sekalipun aku membayangkan perjalanan itu akan membawaku ke titik ini. Sekarang, semuanya berbeda. Aku bukan lagi pelajar yang mencari jawaban. Bukan lagi tahanan politik yang menentang pemerintah. Bukan lagi presiden yang menjalankan tugas harian negara. Mulai hari ini, setiap keputusan akan memengaruhi masa depan Iran. Dan untuk pertama kalinya sejak namaku dipilih hari itu, satu pertanyaan muncul sangat jelas di dalam kepalaku. Apakah aku benar-benar siap memikul beban sebesar ini? Bagian ke-7, 3 dekade mengendalikan Iran, 1989 sampai 2026. Tahun ke-1989. Jadi sekarang, semua orang menatap ke arahku. Aneh juga, selama bertahun-tahun, ada satu nama yang selalu berada di atas semua nama lainnya. Sekarang nama itu sudah tidak ada. Khomeini pergi, dan negeri ini tetap harus berjalan. Aku tahu jabatan ini besar, terlalu besar, bahkan mungkin lebih besar daripada yang dibayangkan banyak orang. Tapi waktu tidak peduli apakah seseorang siap atau tidak. Keputusan sudah dibuat, dan sekarang semua keputusan yang lebih besar menunggu di depan. Tahun-tahun pertama terasa seperti berjalan di atas jembatan yang belum selesai dibangun. Perang dengan Irak baru berakhir. Banyak kota masih menyimpan bekas luka, banyak keluarga juga. Negeri ini lelah. Semua orang ingin membangun kembali, tapi membangun jauh lebih sulit daripada menghancurkan. Setiap keputusan membawa risiko. Setiap langkah membawa konsekuensi. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin sedikit tempat untuk bersembunyi dari akibat keputusannya sendiri. Dekade 1990-an berlalu. Lalu 2000-an datang. Dunia berubah cepat. Uni Soviet sudah tidak ada. Amerika semakin kuat. Tekanan terhadap Iran tidak pernah benar-benar hilang. Sanksi datang, ancaman datang, tuduhan datang. Kadang aku bertanya dalam hati,
Apa mereka akan pernah membiarkan Iran menentukan jalannya sendiri? Tapi pertanyaan itu tidak pernah bertahan lama, karena kenyataannya selalu sama. Apapun yang dilakukan negeri ini, tekanan itu tetap ada. Nama program nuklir semakin sering terdengar di dalam negeri, di luar negeri, di berita, dalam pertemuan, dalam laporan. Semua orang membicarakannya. Sebagian melihatnya sebagai hak Iran, sebagian melihatnya sebagai ancaman. Perdebatan itu terus berputar selama bertahun-tahun. Tapi satu hal terasa jelas, semakin besar tekanan dari luar, semakin kuat keinginan banyak orang di dalam negeri untuk bertahan. Tahun demi tahun berlalu. Kadang jalanan tenang, kadang tidak. Protes muncul, kemarahan muncul, keluhan tentang ekonomi juga muncul. Tidak semua orang melihat Iran dengan cara yang sama. Tidak semua orang menginginkan masa depan yang sama. Aku tahu itu. Negeri sebesar ini tidak mungkin memiliki satu suara. Tapi setiap kali krisis datang, pertanyaannya selalu sama. Bagaimana menjaga negara ini tetap berdiri tanpa kehilangan dirinya sendiri? Usia terus bertambah. Rambut semakin putih. Wajah-wajah lama mulai menghilang satu persatu. Banyak orang yang dulu berjalan bersamaku, kini hanya tinggal kenangan. Kadang aku teringat Mashhad, rumah sederhana itu, orang-orang yang datang menemui ayah. Bisik-bisik tentang keadilan. Pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi kepalaku saat masih remaja. Aneh, setelah puluhan tahun berlalu, sebagian pertanyaan itu ternyata masih tetap sama. Sudah masuk dekade 2020-an, 80 tahun lebih. Angka yang dulu terasa sangat jauh, kini justru ada di depan mata. Nama penerus mulai dibicarakan orang. Spekulasi muncul di mana-mana. Aku mendengarnya. Tentu saja, aku mendengarnya. Tapi sejarah tidak pernah bergerak sesuai keinginan satu orang. Ada masanya seseorang datang, ada masanya seseorang pergi. Bagian ke-8, 2026. Akhir pengabdian kepada Tuhan dan bangsa yang ditutup mulia sebagai syahid. Sudah ke 2026, 86 tahun. Usia yang panjang. Tapi laporan pagi ini tetap tidak memberi ruang untuk merasa tua. Amerika bergerak lagi. Israel bergerak lagi. Gaza belum selesai berdarah. Lebanon memanas. Suriah belum benar-benar tenang. Dan sekarang, semua mata kembali diarahkan ke Iran. Mereka menyebutnya ancaman selalu begitu. Jika Iran berdiri tegak, mereka menyebutnya bahaya. Jika Iran menolak tunduk, mereka menyebutnya provokasi. Januari tahun 2026 belum lama berlalu, tapi meja ini sudah penuh laporan. Negosiasi nuklir kembali buntu. Sanksi masih dipakai seperti tali di leher rakyat. Mereka bicara diplomasi, tapi kapal perang tetap bergerak. Mereka bicara perdamaian, tapi Israel terus menghantam Palestina. Bagaimana mungkin seorang pemimpin percaya begitu saja kepada janji orang yang kemarin menandatangani kesepakatan, lalu hari berikutnya mencabutnya? Nama Gaza muncul lagi, angka korban muncul lagi. Anak-anak, perempuan, rumah sakit, kamp pengungsi. Berapa kali dunia harus melihat pemandangan yang sama sebelum berhenti berpura-pura buta? Israel menyebut dirinya membela diri. Amerika menyebutnya sekutu. Tapi di bawah reruntuhan itu, apa anak-anak Palestina sempat memilih berada di pihak siapa? Jika Iran diam, apakah itu iman? Jika ulama diam, apakah itu tanggung jawab? Laporan intelijen masuk semakin sering. Mereka membicarakan kemungkinan serangan langsung. Bukan hanya fasilitas militer, bukan hanya pusat nuklir. Nama-nama orang juga disebut. Pejabat tinggi, komandan, penasihat, bahkan diriku. Jadi, mereka sudah sampai ke titik itu. Membunuh kepala negara, lalu menyebutnya keamanan. Menjatuhkan bom, lalu menyebutnya stabilitas. Aneh sekali.
bahasa kekuasaan. Aku memikirkan rakyat. Itu yang paling berat, bukan diriku. Tubuh tua ini sudah lama berjalan melewati penjara, bom, perang, dan kehilangan. Tapi rakyat Iran tidak boleh menjadi korban keputusan yang ceroboh. Jika membalas terlalu cepat, perang bisa melebar. Jika diam terlalu lama, musuh akan mengira Iran sudah takut. Di antara keberanian dan keselamatan rakyat, seorang pemimpin tidak boleh memilih dengan nafsu, harus dengan iman, harus dengan akal. 27 Februari tahun 2026. Udara Teheran terasa berat. Laporan datang berlapis-lapis. Amerika memberi lampu hijau. Israel sudah siap. Target mereka tersebar di banyak titik. Fasilitas militer, pusat komando, jalur komunikasi, orang-orang penting. Aku membaca nama-nama itu pelan. Beberapa sudah kukenal puluhan tahun. Jika malam ini benar-benar datang, sebagian dari mereka mungkin tidak melihat pagi. 28 Februari tahun 2026. Serangan itu akhirnya datang. Ledakan terdengar dari berbagai arah. Teheran tidak tidur malam ini. Langit seperti robek, rudal, pesawat, dentuman, laporan darurat. Satu pusat komando terputus. Lalu fasilitas lain dihantam. Lalu kabar pejabat tewas masuk satu persatu. Jadi inilah perang yang selama ini mereka siapkan. Bukan untuk menghentikan bahaya, tapi untuk mematahkan kepala Iran. Aku teringat keluarga. Sebentar saja, jangan lama-lama. Jika hati terlalu lama berhenti di sana, keputusan bisa melemah. Tapi bagaimana mungkin tidak terlintas? Mereka juga manusia. Mereka juga hidup di bawah langit yang sama. Seorang pemimpin harus menjaga rakyat, tapi ia tetap seorang ayah, suami, dan kakek. Ya Allah, kuatkan hati ini. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan amanah. Kata orang-orangku, kompleks ini sudah tidak aman. Tapi aku tidak akan sembunyi selama rakyatku juga tidak bisa sembunyi. Hidup dan mati akan terjadi pada semua orang kapan saja. Hati ini justru lebih tenang daripada yang kubayangkan. Jika ini akhir, biarlah akhir ini datang saat Iran masih berdiri. Bukan saat bersujud kepada Barat. Bukan saat menukar martabat rakyat dengan janji palsu yang akan mereka ingkari lagi. Suara itu datang lebih dekat. Terlalu dekat. Dinding bergetar. Lampu seperti berkedip sejenak. Ada orang berteriak, tapi suaranya tertelan dentuman lain. Jadi sekarang sampai juga 86 tahun. Mashhad, Qom, penjara Syah, revolusi, perang Irak, bom 1981. Semua seperti lewat sebentar di kepala, bukan sebagai cerita, hanya sebagai napas terakhir, sebuah perjalanan panjang. Jika tubuh ini hancur malam ini, Iran tidak akan hancur. Jika namaku berhenti malam ini, rakyat tidak akan berhenti. Jika musuh mengira membunuh satu orang akan mematikan keyakinan sebuah bangsa. Mereka masih belum memahami negeri ini. Ya Allah, Engkau tahu apa yang kusembunyikan dan apa yang kutakutkan. Ampuni kelemahanku. Terimalah jika ini memang akhir tugasku.